Motor motor beat Delok gak kuat nanjak ini. Nih, digas. Digas full. Ini gak nanjak, guys. Tuh. Saya dorong ini. Ini nanjak gak nanjak-nanjak amat, ini gak bisa digas. Tuh. Harus didorong. Tuh. Bagian cipiting relek. Kita kuatin. Oke guys, pertama-tama kita buka dulu bagian CVT-nya. Setelah kita buka, nah di sini kok banyak serbuk kuningan ya di bagian bearingnya. Tandanya ini wajib ganti ya bearing kuningannya ini, karena oblak guys, tuh sampai merul gitu saya kuningannya udah terjadi oblak. Jadi wajib kita ganti supaya nggak ngerelek kayak tadi ya guys. Nah kemudian sekarang tinggal kita buka bagian kampas gandanya, kita lihat ya. Kemudian roller kita lihat, kita buka menggunakan kunci 19. Nah untuk mangkok bagus, kampas ganda bagus, tidak ada nyoplok ya. Biasanya retak, cepat habis. Nyoplok ini alhamdulillah masih aman. Kampas ganda meskipun tinggal 60% masih tetap layak gunakan lah. Oke, ini banyak banget debu-debunya ya, sampai nempel di kampas ganda tuh. Jadi gerdeg ya guys. Kendalanya gerdeg, gak ada tenaga. Pantas saja ini debunya banyak yang ada gleg seperti itu. Lihat, nanti cukup kita bersihkan. Kita buka roller. Nah setelah kita buka bagian rumah roller ini, kok ada kuningan seperti ini yang cewawa kayak sendal capit erek pegat guys. Nah lihat, satu biji rollernya sudah tidak bundar, melainkan jika naon ya, tah pokoknya begitu guys. Nah ini sampai ngeganjel, berarti itu gak ada tenaga, bisa terjadi ganjelan dari roller itu guys. Dan debunya sangat tebal sekali. Nanti kita semprot, bersihkan pakai bensin. Tuh disitu banyak serbuk-serbuk bekas roller. Nah kemudian kita buka bagian mur kampas gandanya ya. Kita bersihkan, pokoknya kita lepas-lepaskan bagian kampas gandanya, nanti kita cuci. Nah untuk bagian puli gesernya ini bagus, aman, tidak ada kendala. Nah kampas gandanya ini sedikit ada gleg sama debu. Nah ini untuk pelumasan kampas ganda bagus, jadi nggak perlu dibongkar. Selagi seal nggak bocor mah nggak usah dibongkar. Nah rumah roller ini masih layak digunakan ya, cacatnya tidak banyak. Kemudian ganti bearing CVT-nya dulu ya guys. Nah menggunakan alat itu prosesnya lebih cepat teman-teman ya, cukup 2 menit aja menggunakan tracker seperti ini guys. Kita ganti menggunakan baru, usahakan yang bagus bearing CVT-nya ya, jangan yang abal-abal karena cepat rusak guys. Kemudian kita gunakan kunci 23 ya, pas banget untuk proses dagor pakai palu guys. Nah ini pas banget tuh, jadi 3 kali dagoran ini sudah masuk secara presisi guys, tuh mantap. Kemudian tinggal kita pasang lagi kunci snap ringnya ya, gunakan snap ring tutup. Oke, setelah itu tinggal kita lihat ini sudah dibersihkan ya sama mekanik kita nih, pakai bensin. Kalau kampas ganda pakai air sabun, ini pakai bensin. Dan rumah roller ini meskipun cacat sedikit masih bisa digunakan, nggak perlu diganti-ganti untuk menekan biaya ya, tidak perlu ganti, cukup rollernya saja. Ini untuk rollernya pakai 11 gram ya, bawaannya 11 gram, pengen 11 gram supaya kuat nanjak. Dan untuk slide pads-nya kita ganti karena ini sudah gombrang ya, udah bekas ganjelan, jadi kita ganti baru saja, murah. Kemudian kita kasih stemplet ya, sedikit saja, gak perlu banyak-banyak sampai mendagleg, cukup dioles seperti itu supaya rumah roller menjadi awet dan sliding gesernya mantap. Setelah itu tinggal kita pasang asnya, kita kasih stemplet ya supaya kalau macet plat rumah rollernya itu aman. Kemudian untuk panbelnya ini sudah saya cuci pakai sabun, tapi kelihatannya sudah retak-retak karena ini 30.000 km belum ganti panbel, jadi saya ganti saja panbelnya ya. Menurut konsumen disuruh ganti karena udah kilometer 30.000 lebih. Ada tambahan ring slip ya untuk menambah akselerasi, karena ini motor bukan untuk ngebut, hanya untuk tanjakan akselerasi boncengan.
Oke, untuk kipasnya aman, tidak ada keausan, pasang gigi engkol, pasang ring, dan pasang mur. Untuk murnya ini serata semua ya, bisa dibolak-balik, nggak bakalan goyang ya guys. Tinggal kita kencangkan menggunakan kunci 22 secukupnya. Oke. Nah, pastikan ini roller jangan sampai lepas ya. Tarik ban bel ke belakang seperti itu. Kemudian untuk pelumasan di sini ini masih bagus nih, saya rasa nggak perlu dibuka ya, template masih ada, nggak perlu dicongkel. Kalau silahkan mau dicongkel silahkan, nambah template di torsi camnya. Kemudian kampas ganda udah kita rakit ya, damper masih bagus semuanya, langsung kita pasangkan ulang. Jadi untuk menekan biaya kita nggak ganti kampas ganda, ini masih ada. Selama masih ada kampas gandanya belum tipis, belum nyoplok, belum retak, nggak saya ganti karena ini masih layak digunakan, masih panjang umurnya. Oke, setelah dikencangkan secukupnya udah, tinggal kita kasih pelumasan ya di bagian bearing bambunya. Untuk bagian dalam mesin, untuk di bagian dalamnya, untuk bearing-bearingnya itu masih bagus ya, dan masih banyak template-nya. Jadi kita kasih oles sedikit saja. Oke, tinggal kita pasangkan ulang. Kemudian untuk mangkoknya ini masih bagus. Nah, masih bagus. Kemudian pasang ring dan pasang mur. Nah, untuk murnya ini yang rata di dalam ya, yang tumpul di luar, yang gak rata di luar, supaya nggak terjadi keolengan. Jadi supaya bos kuningannya awet. Nah, ini salah satu pengecekan pertama yang kita lakukan, motor ini tidak bertenaga ya guys, tidak ada tenaga. Kemudian gasnya seret, berebet juga, nanti kita cek yang lainnya. Guys, kita hidupkan, mantap, sudah bagus ya. Tinggal kita pasangkan ulang blok CVT-nya saja. Untuk bagian CVT ini sudah beres ya, tidak ada PR lagi, jadi tidak ada penyakit. Nah, setelah kita pasang, kemudian kita bongkar bagian TB-nya ya. Kita bersihkan TB-nya, ini udah kotor banget karena baru pertama kali ini kita bersihkan guys TB-nya itu. Jadi untuk semua komponen di bagian TB kita bersihkan dari yang kotor mendaglag seperti ini. Injektor kita bersihkan ya. Kemudian yang lainnya kita cek-cek nanti. Nah, kita gunakan cleaner ya supaya bersihnya secara maksimal guys, sampai luar-luarnya kita bersihkan. Kemudian disemprot-semprot pakai kompresor ya supaya celang bekas cleanernya. Nah, ini gunakan koas ya juga. Nah, gunakan koas juga supaya bersih secara maksimal ya untuk bagian lubang-lubang penturinya guys. Nah, pakai cleaner. Untuk TPS gak perlu dibongkar, cukup IAT ataupun ICP saja yang kita bongkar ya. Bersihkan ujung solenoidnya, ujung plunger. Nah, oke, setelah kita bersihkan, kemudian semua komponen udah kita pasang lagi ulang. Tinggal kita cek tekanan full pump, ini bagus ya, 42 PSI. Nah, 42 PSI. Mesin hidup pun ini bagus, tidak ada turunnya ya. Nah, ini stabil guys, jadi full pump nggak perlu kita bongkar karena tekanan itu normal ya. Jadi nggak perlu capek-capek bongkar yang lain selama pengecekan ini masih oke, 42 PSI ya. Tinggal kita cek businya saja guys, cek busi. Nah, ini 30.000 km. Kalau misalkan sudah seperti ini ganti ya, karena busi maksimalnya di 11.000 km ganti, 11.000 ganti gitu guys. Jangan nunggu ausnya. Kemudian filter udara juga kita ganti ya, dari baru kita ganti sekarang. Nah, setelah itu tinggal kita tes di jalan rata dulu. Motor sudah berbeda dengan yang awal datang guys. Sekarang mah bisa digas motornya ya. Ini di jalan rata dia bagus. Jangan lupa kita cek lagi di jalan tanjakan guys. Nah, sekarang tanjakan ya, stop and go tanjakan, buset, sekarang mah bisa nerelang tanpa harus didorong-dorong lagi, bisa boncengan lagi. Karena awalnya ini motor ngebeyet, nggak nanjak sama sekali guys, harus didorong kalau ditanjakan. Oke, jadi seperti itu guys untuk proses pengecekan, pengerjaan. Semoga video ini bisa mengedukasi dan bermanfaat.